Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, para dosen serta mahasiswa. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama. Tuhan Yesus, Tuhan kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk memahami dan mengerti maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang benar terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. COVID-19 telah melanda bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia, dan 1 tahunan telah melanda Indonesia, dan tentunya sudah berupaya untuk mencari cara agar dapat menyelesaikan atau menuntaskan masa pandemi ini dengan banyak upaya untuk merawat, mengobati orang yang terpapar, dan juga sekarang upaya untuk memvaksinasi masyarakat Indonesia. Saudaraku yang saya kasihi, mari menjadikan masa COVID ini sebagai suatu tantangan bagi kita, sehingga bisa membawa dampak yang positif bagi kita. Sebagai tantangan maksudnya sebagai hal yang menggugah, yang mendorong tekad untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi, dalam mengatasi masalah. Tidak hanya dalam hal jasmani, tetapi juga tentunya dalam hal jiwani dan rohani. Apakah dampak dari tantangan masa COVID-19 bagi kita? Kita mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikatakan bisa mengamati angin dan awan. Mereka bisa memperkirakan kapan hari akan hujan dan kapan hari panas terik. Namun Tuhan Yesus berkata dalam ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi tidak bisa menilai zaman ini, sekalipun mereka bisa menilai cuaca dan menanggapinya. Pertanyaannya, mengapa orang Yahudi tidak dapat menilai zaman waktu itu? Zaman waktu itu berbicara tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus ke dunia. Mengapa orang Yahudi tidak dapat mengerti dan menerima kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias? Walaupun tanda-tanda kedatangan Mesias yang mereka terima sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan nubuatan para nabi dalam perjanjian lama, mereka tahu, mereka mengerti. Namun mereka tidak mau mengerti dan menerima Mesias Yesus Kristus yang sudah datang pada waktu itu, dan bahkan mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya. Mereka tahu tanda-tandanya,
Mereka mengerti itu, tapi mereka menolak ya, untuk tahu, untuk mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Kita menghadapi masa pandemi COVID-19 dan juga masa perubahan-perubahan kemajuan teknologi yang semakin cepat. Nah, kondisi ini memaksa baik para pelayan gereja maupun para pengajar untuk mempergunakan fasilitas teknologi. Mungkin yang selama ini tidak pernah mempergunakan live streaming, tidak pernah mempergunakan kegiatan-kegiatan secara online, tapi saat ini karena ada pembatasan, karena tidak diperbolehkan untuk berkerumun, beribadah di gereja, maka terpaksalah memakai live streaming atau online. Saudaraku yang saya kasihi, itu situasi yang ada. Dan demikian juga tentunya semua orang ya, umat Tuhan juga harus mengikuti dengan pemakaian teknologi, mengikuti ibadah secara live streaming. Para siswa, mahasiswa juga mengikuti pengajaran melalui Zoom atau melalui yang lain. Tentunya ini sekarang sudah menjadi gaya hidup ya, pola hidup yang terus berjalan. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, tentunya segala informasi baik yang positif maupun negatif semuanya keluar dan tidak terbendung. Tidak terbendung. Dan semuanya itu tergantung daripada pribadi. Tiap pribadi sekarang. Apakah kemudian mampu menilai dengan baik atau tidak? Ya, menilai dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, masa ini setiap kita, setiap orang harus melatih diri untuk peka dan selektif. Untuk peka dan selektif. Maksudnya untuk memiliki kesanggupan bereaksi terhadap keadaan ini. Bereaksi terhadap keadaan ini. Dapat menanggapi keadaan yang ada, tetapi dengan selektif. Memilih dengan baik. Mampu menilai dan mampu menimbang yang benar, yang baik, dan yang berguna. Ya. Saudaraku yang saya kasihi, orang-orang Yahudi tadi tahu mengenai tanda-tanda kedatangan Mesias melalui nubuatan petunjuk Nabi. Tetapi apa yang terjadi, mereka tidak menerima, tidak mempercayai bahwa tanda-tanda petunjuk-petunjuk dari Nabi itu ada pada Yesus mengenai Mesias. Sehingga mereka tidak mendapatkan yang benar. Tentunya itu diperlukan yang namanya kepekaan. Ya. Artinya sanggup bereaksi untuk melihat suatu keadaan, menilai suatu keadaan, memilih suatu keadaan. Dan bagi kita sekarang di masa pandemi dengan keterbatasan yang ada, namun teknologi yang luar biasa sehingga semua informasi, semua hal kita bisa dapatkan melalui internet, ya. Baik yang positif maupun yang negatif. Dengan semua keberadaan itu, maka supaya kita tetap berada di dalam yang benar,
berada di dalam yang benar, maka kita harus memiliki yang namanya kepekaan. Kita harus sanggup bereaksi terhadap yang benar maupun yang salah. Kita sanggup menseleksi mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita bisa menentukan mana yang benar, baik, dan berguna bagi kita. Saudaraku yang saya kasihi, di masa-masa ini membuat diri kita harus melatih diri kita untuk peka, untuk selektif terhadap situasi, kondisi yang ada. Sehingga kita dapat terus berjalan pada yang benar dan yang baik, yang berguna bagi diri kita. Itu pelajaran yang pertama yang kita ambil dari perkataan Yesus ini. Lalu yang kedua, dari ayatnya yang ke-57 dari pasal 12 Lukas 12. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Meskipun orang-orang Yahudi tahu kebenaran tanda-tanda kedatangan Mesias melalui nubuatan, melalui petunjuk-petunjuk yang mereka terima dari para nabi, namun mereka tidak berani memutuskan sendiri untuk mempercayai dan mengikut Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang menggenapi nubuatan nabi-nabi ini, yang ada tanda-tandanya sesuai dengan perkataan nabi-nabi ini. Karena rupa-rupanya mereka masih terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan ini, orang-orang Yahudi ini. Termasuk ya di antara mereka. Dalam ayatnya sebelumnya, Lukas 12 ayat 51 sampai 53, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya dan menantunya perempuan dan menantunya perempuan melawan ibu mertuanya." Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita bahwa oleh kebenaran atau karena kebenaran maka ada muncul pertentangan, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Bahkan disampaikan oleh Yesus, tidak dari luar, di dalam rumah pun bisa terjadi pertentangan ketika 1 orang, 2 orang menerima kebenaran dan yang lainnya tidak, maka akan ada pertentangan dan penolakan. Jika kita mau hidup dalam kebenaran dan mengikut Mesias, mari kita putuskan bahwa itu merupakan keputusan kita, bukan dipengaruhi orang lain ataupun pihak lain, tetapi itu merupakan keputusan kita. Maka Tuhan Yesus tadi bertanya atau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Mengapa engkau tidak mampu memutuskan sendiri yang benar?" Kemudian Lukas 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Lukas 12 ayat 8-9, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ini penekanan yang sangat kuat yang diberikan oleh Yesus kepada orang Yahudi. Supaya orang Yahudi itu sungguh memiliki keberanian untuk melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus memiliki tanda-tanda sesuai dengan yang disampaikan oleh para nabi, dan itu benar, maka hendaklah mereka memilih yang benar itu. Sekalipun itu menjadi pertentangan, sekalipun itu mengancam nyawanya, namun tetap memiliki keberanian untuk memilih yang benar ini, mengikut Yesus, mempercayai Yesus adalah Mesias. Jadi diperlukan satu tindakan diri, keputusan diri, sikap diri sendiri yang tidak dipengaruhi ataupun yang tidak akan mampu dipengaruhi oleh orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain, berani mengambil keputusan sendiri. Itu yang saya namakan melatih diri mandiri. Melatih diri mandiri. Jadi hal yang kedua, kita belajar dari peristiwa perkataan Yesus ini, yaitu melatih diri kita mandiri. Kondisi saat ini memaksa orang untuk belajar mandiri. Kondisi saat ini memaksa orang untuk bisa bekerja mandiri. Namun kiranya juga demikian hal menentukan sikap yang benar atau sikap kepada kebenaran. Hendaklah kita berani memutuskan sendiri untuk mempercayai dan memilih yang benar, memilih kebenaran. Sekalipun ada banyak pertentangan yang harus kita hadapi, kita tidak tergantung dan tidak ikut-ikutan orang lain saja untuk mencari aman sendiri. Tetapi kita mengerti dan berani mengambil sikap sendiri dalam memilih dan mempercayai kebenaran. Secara khusus mempercayai Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan masa sekarang, pembelajaran yang kita dapat, bagaimana kita mandiri, mengambil keputusan sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, tidak takut dengan orang lain. Kita mau melangkah sesuai dengan kehendaknya. Ada tantangan ataupun tidak, ada resiko ataupun tidak, kita ambil keputusan yang benar secara mandiri. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari Lukas 12 ayat 58 sampai 59. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita, jika kita bertemu dengan lawan dan harus menghadap pemerintah, maka dikatakan hendaknya kita berusaha menyelesaikan sebelum semuanya itu sampai kepada pemerintah, ke ranah hukum, sehingga persoalan tidak semakin rumit. Itu intinya. Masalah bisa selesaikan. Jika tidak, masalah itu akan semakin rumit dan kita akan menghadapi kerasnya hukum. Dalam perkara-perkara duniawi, kita harus bersikap bijaksana. Jika kita bersepakat dengan orang-orang yang tidak bisa kita lawan, orang-orang yang lebih tangguh, orang-orang yang lebih kuat,
Jika berdamai dengan musuh kita, walaupun ada syarat-syarat, maka itu lebih baik. Ya. Sebelum menjalin hubungan yang jauh atau mencapai masalah yang lebih jauh sampai ke ranah hukum. Orang bijak tidak akan membiarkan perselisihan mereka semakin menghebat, permasalahan mereka semakin besar, sehingga akan menyulitkan dalam penyelesaiannya, tetapi berusaha untuk cepat, segera mencari jalan keluar dan menyelesaikannya. Saya memakai kata melatih diri bijaksana. Orang yang cepat mencari solusi, mencari penyelesaian adalah orang yang bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, tajam dalam pikirannya. Bijaksana artinya memiliki kecakapan untuk bertindak apabila menghadapi kesulitan. Mari kita berbuat demikian juga dalam hubungannya dengan jiwa dan rohani kita. Melalui dosa kita menjadikan Allah itu musuh kita, dan kita membuatnya tidak berkenan kepada kita. Padahal jelas bahwa dia benar dan dia memiliki kuasa. Jadi segera selesaikan ketika ada permasalahan dengan Allah, yaitu dosa. Jangan menunda, tapi cepat selesaikan. Demikian juga dalam masa yang sulit ini, kita harus cakap dalam bertindak, dalam mengambil langkah-langkah hidup kita, agar kita tidak jatuh dalam dosa dan agar kita tidak semakin terpuruk dalam kesulitan. Mari kita bijaksana, seperti pelajaran yang ketiga ini, melatih diri bijaksana, cepat mencari solusi, cepat bertindak, cakap dalam tindakan menghadapi persoalan, permasalahan yang ada dalam hidup kita. Jangan menunda, jangan menunggu, tetapi cepat selesaikanlah. Itulah bijaksana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh belajar 3 hal dalam tantangan COVID-19 ini. Kita harus melatih diri kita untuk peka dan selektif. Kita harus memiliki kemandirian, melatih diri kita mandiri, berani mengambil keputusan secara diri, apalagi mengenai hal kebenaran. Dan yang ketiga, melatih diri bijaksana. Puji Tuhan, biarlah masa COVID ini memiliki dampak yang positif dari hidup kita, sehingga kita memberikan peningkatan kemampuan yang ada pada kita untuk lebih baik dan lebih baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu yang kami coba terapkan dalam masa COVID-19. Kami boleh belajar untuk melatih diri peka dan selektif. Kami boleh belajar untuk melatih diri mandiri, berani mengambil keputusan dengan benar. Kami boleh belajar untuk melatih diri bijaksana, tidak sembrono, tidak sembarangan, tetapi kami senantiasa memikirkan dengan baik, memikirkan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk renungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.